Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh ada di sini hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana buat setiap kami. Bicara, ajar kami, didik kami untuk kami mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Biar saat kami pulang, kami tidak lagi sama seperti kami datang. Kami jadi orang-orang yang mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Kami jadi orang-orang yang punya hikmat tentang apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Kami mau lepaskan setiap beban kami, masalah kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan sanggup buat jalan keluar dalam hidup kami. Dan biar sejam dari ke depan Tuhan, kami sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Kami mau beri hati kami untuk dengar didikan Tuhan. Bicara buat kami, sebab kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Haleluya. Hari ini kita bicara tentang privacy sebenarnya. Pernah nggak Anda lihat googling sesuatu nih di Google ya. Misalnya cari baju renang gitu misalnya. Lalu setelah googling, Anda buka sosmed, IG kah, Facebook kah atau apa. Lalu waktu lagi buka sosmed, pernah nggak tiba-tiba keluar iklan-iklan lain seperti apa yang Anda pernah cari? Tiba-tiba semua baju renang lain keluar nanti. Yang dari Tokped lah, dari mana keluar semua iklannya keluar. Dari mana dia bisa keluar iklan lagi? Karena apa yang kita googling itu di save. Betul ya? Facebook berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu pernah disidang di Amerika. Karena pelanggaran privasi katanya. Jadi dia cookiesnya disimpan. Para user ini nyari apa, ngapain, interestnya di mana, semuanya dicari dan direcord. Termasuk di Google. Kalau Anda pernah pakai yang namanya Alexa, kita pernah minta nih, kita kan ada smart home sekarang ya. Alexa, puterin begini, atau Hey Google, atau Siri dan segala macam. Mereka itu kan nge-record. Percakapan kita di-record, dijadikan data. Anda Google Map, Anda pernah pergi kemana, itu di-record. Nanti dia akan tawarkan, oh pernah ke Juanda misalnya, atau pernah ke Jalan Surabaya misalnya. Nanti ditawarin, di sini ada loh restoran, di sini ada ini. Itu di-record gitu. Nah, kita hari ini kalau ditanya, suka nggak kita, kehidupan kita kalau diinvasi orang, dilihat sama orang. HP kita disadap, kita nggak mau rasanya ya. Kita diikuti orang, kita rasanya nggak kepingin. Tapi ternyata dalam Tuhan, kekristenan itu ternyata tidak mengenal privasi. Ternyata loh. Di hadapan Tuhan kita semua itu terbuka. Setuju nggak? Tidak ada yang tersembunyi kok. Tapi semuanya terbuka dan bukan cuma di hadapan Tuhan. Di cara kita hidup bersama Tuhan itu ternyata sama konsepnya. Kita pernah tahu ada ayat yang terkenal berkata begini. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Betul ya? Jadi ngomong jangan jauh-jauh. Artinya ya datanglah terus, ngumpullah terus begitu. Nah, kita dari berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita belajar tentang sembuh dari luka hati. Kita belajar bahwa orang yang terluka, orang yang pahit, orang yang kecewa itu cenderungnya lari dari orang lain. Kalau bahasa modernnya namanya me time. Kita mau me time, kita menyendirilah, kita ngapain ntar di rumah sendirian atau di mall sendirian atau olahraga sendirian atau di mana sendirian, dalam tanda kutip pokoknya sendirian. Ke diskotik sendirian, ke mana sendirian, ke tempat-tempat gak jelas sendirian. Yang penting me time. Padahal kita sudah belajar kemarin ya. Padahal ternyata tidak. Itu justru membuat kita jatuh dalam lubang ya di situ. Yang buat kita jatuh dalam dosa ya karena me time itu. Setan mengincar orang itu waktu dia seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Bukan waktu orang itu lagi rame-rame terus diserang. Tidak loh. Dia cari orang itu yang sendirian, yang diserang yang itu. Gitu. Jadi waktu kita dalam tanda kutip me time, itu adalah awal dari kejatuhan kita. Makanya hari ini kita belajar tentang breaching privacy. Melanggar, Tuhan itu akan melanggar privasi kita untuk mendapatkan sebuah kehidupan. Kita belajar dulu ya dari dua orang yang akan kita belajar hari ini kita lihat. Yohanes 1 ayat 45. Yohanes pasal 1 ayat 45 dia berkata begini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi ada orang namanya Filipus, dia ketemu Yesus pertama, lalu dia ngomong sama Nathanael. Nah, ada satu kata begini, kami telah menemukan dia.
Jadi Filipus ngomong, kita ini, aku dan teman-teman ini telah menemukan Yesus. Nah, ini adalah kata-kata Filipus pertama di awal waktu dia kenal Yesus, waktu dia ketemu Yesus. Dan kata-kata ini tidak tepat sebenarnya. Salah pengucapan. Karena kita tidak pernah bisa cari Yesus. Kita nggak akan pernah bisa cari Tuhan. Ada ayat lain yang terkenal Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 16. Dia ngomong begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku pergi menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa kamu minta pada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi waktu kita ketemu Tuhan itu bukan karena kita, aku cari Tuhan ketemu loh. Tuhan panggil kita, Tuhan yang pilih kita, makanya kita ketemu Dia. Bisa nangkep ya sampai sini ya? Jadi bukan kitanya. Gambar sederhananya beginilah. Kita semua rasanya setuju lah kalau saya bilang kita ini orang berdosa, setuju nggak? Atau ada yang nggak berdosa di sini? Ada yang suci? Yang jalan nggak nyentuh tanah, melayang-melayang? Nggak ada. Kita semua orang berdosa, orang yang tersesat, lah begitu. Anggaplah kita ini ada orang tersesat di hutan, lagi mendaki gunung, lalu tersesat di hutan, nggak jelas di mana, di lembah, hilanglah arahnya. Sudah seminggu tersesat di sana, nggak ketemu makanan, nggak ketemu minuman. Dikirimlah tim SAR rescue datang, dicari lah. Sampai singkat cerita ketemu orang ini yang hilang ini. Begitu ketemu, lalu si orang yang hilang ini ngomong, wah, ini ketemu sama rescuernya ya. Dia bilang, wah aku seneng aku ketemu kamu. Pertanyaannya, dia ketemu rescuernya atau rescuernya yang nemuin dia? Rescuernya dong yang nemuin dia. Itu Tuhan. Kita ini hilang, kita tersesat. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan cari kita, Dia ketemu kita, tapi kadang kita pikir, aku ketemu Tuhan. Kebalik. Tuhan ketemu kita. Nah, konsep ini yang kita perlu beneri dulu di awal. Banyak orang Kristen sekarang berpikir begini bahwa konsep Tuhan itu, kalau ada orang berdosa, Tuhan itu duduk diam menunggu kapan dia datang dan mengaku dosa supaya diampuni. Padahal tidak. Tuhan tidak begitu. Tuhan itu aktif. Waktu si Adam Hawa berdosa, yang cari siapa? Tuhan dong. Dia yang ke Taman Eden, dia nanya, di mana kau? Aku sembunyi karena aku takut. Bla bla bla, kita tahu ceritanya. Tapi Tuhan mulai lebih dulu. Nah, kita berdiri dulu di sini supaya kita bisa nangkep ceritanya si Nathanael ini ntar akhirnya. Coba baca bentar ya. Yohanes 1 ayat 46. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-46. Iya. Waktu tadi si Filipus sudah ngomong Nathanael, aku ketemu Mesias. Lalu dia jawab begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia ketemu, si Filipus ini menemukan atau ketemu atau ditemukan oleh Yesus. Dia datang ke orang lain, ke Nathanael. Ini adalah konsep yang sama di Alkitab kita, bagaimana Tuhan itu memulihkan orang. Kalau zaman dulu, Yesus masih hidup di bumi, dia yang jalan sendiri. Kita tahu Yesus itu bergaulnya dengan pendosa, betul ya? Dia bergaul dengan pemungut cukai, dia bergaul dengan wanita-wanita yang berzina, yang pelacur dan segala macam. Dia mengampuni pelanggaran orang, dia mengampuni dosa orang. Tapi hari ini kan Yesusnya nggak ada di sini. Lalu terus bagaimana dia mencari kita? Konsep, ingat ya konsepnya. Tuhan yang mencari, dia rescuernya, makanya kita bilang dia saviornya. Dia yang mencari, kita yang tersesat. Bagaimana Tuhan hari ini mencari kita? Tuhan memulihkan hidup kita lewat orang. Makanya di dalam Kristus, cara hidup Tuhan, kita tidak bicara lagi tentang privacy. Privacy itu bicara begini, yang penting aku. Orang lain mah boro-boro, gak peduli. Ini ada duit, 1 juta misalnya di dompet, ada orang lain mau mati kesusahan, ya terserah. Yang penting aku dulu, aku juga belum makan. Kalau aku sudah makan, sudah kenyang, udah ada semuanya lengkap, nah baru tak kasih buat yang lain. Tapi kan dalam Kristus tidak begitu. Kita bicara privacy. Kalau secara duniawi, aku maunya diriku, yang penting keluargaku, yang penting hidupku, ya sudah, yang orang lain ya terserah wis. Nanti dulu itu urusan sekian gak ngerti. Yang penting aku dulu. Tapi dalam Kristus tidak ternyata. Cara kerja Tuhan itu bukan privacy tapi community. Tuhan menjangkau orang lewat community.
Anda ada di sini hari ini, apapun alasannya, pasti karena ada orang satu paling enggak yang membuat Anda ke sini. Entah diajak, entah ngobrol-ngobrol terus, oh iya, kesana dong, ayo. Entah bagaimana ceritanya, tapi pasti ada satu orang pemicu yang membuat Anda ada di sini hari ini. Nggak mungkin enggak. Itu cara Tuhan. Nah, orang hari ini susah, males cerita Yesus, memberitahu Yesus ke orang lain. Kenapa? Padahal itu jalan keselamatan buat dia, padahal itu jalan pemulihan buat orang itu. Tapi kita males, kenapa? Ntar ditanya-tanya nggak ngerti. Ntar ditanya-tanya nggak bisa jawab. Si Filipus ngajak Natanael ditanya begini. Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Perlu tahu dulu, Nazaret itu kota kecil. Yang kalau Anda cari di peta nggak ketemu ntar, zaman dulu. Saking kecilnya. Makanya orang ngomong, Nazaret, kecil bener, itu desa. Emang ada apa di Nazaret? Orang antipati. Anda misalnya, Anda cerita, Lisa cerita, wah Yesus baik, yuk datang ke gereja. Terus ada orang, emang Yesus bisa ngapain? Kita kadang terpancing, ini jadi jebakannya ntar. Yang membuat kita malas cerita Yesus, karena kita merasa kita perlu menjelaskan. Loh iya dia baik, dia begini, ini ayatnya ini begini. Nggak perlu padahal. Si Filipus ngajak Natanael, ayo. Dia bilang emang ada yang baik. Dia nggak jelasin apa-apa. Dia tidak kasih khotbah panjang lebar. Dia nggak kasih ayat-ayat panjang lebar. Dia cuma bilang, wis ikut toh saja. Lihatlah, come and see. Dan saya percaya kita ini, namanya dari awal kita sudah bilang, kita ini seperti orang tersesat. Orang yang tersesat kadang tidak tahu kalau dia tersesat. Dia merasa, oh masih ada jalan. Masih bisa balik, nanti kita usaha gimana caranya supaya kita kembali lagi. Padahal namanya orang tersesat, kita sudah nggak tahu jalan. Dalam hidup ini, tanpa sadar kita itu tersesat. Dalam keadaan kita tersesat, keuangan kita tersesat, pekerjaan kita tersesat, dalam keluarga tersesat, dalam semua keadaan kita bisa tersesat. Dan cara untuk kita kembali dari kerusakan, damage yang terjadi karena kehilangan ini, karena tersesat ini, itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus hanya bisa melakukannya kalau ada orang yang datang. Jadi hari ini kalau kita ngomong kita mengasihi orang, seseorang, ya kita harus cerita Yesus. Mau nggak mau, nggak ada jalan lagi. Kemarin 2 minggu yang lalu, kurang lebih, ada suami istri lah ceritanya lagi berantem hebat. Lalu mau pisah ceritanya. Mau cerai lah ceritanya. Nanya saya terusan begini, apa yang harus kami lakukan supaya ini jadi baik lagi? Karena keadaannya perkelahian ini terlalu parah, terlalu besar, terlalu sakit. Saya ngomong udah panjang lebar, saya ngomong begini. Pilihannya kan di tangan kalian cuma 2. Mau pisah atau mau balikan. Kalau pisah, ya saya nggak bisa ngomong sudah nih. Itu kan pilihanmu. Tapi kalau mau balikan, ada sesuatu yang penting yang harus diperbaiki dalam hubungan hidup kalian. Kalau tidak, cepat atau lambat, pasti akan meledak. Rumah tanggamu rusak pasti. Karena ini sudah rusak keadaannya. Harus diperbaiki. Lalu dia nanya, apa yang harus diperbaiki? Ya satu, mesti Tuhan. Gak ada pilihan lain. Yang membuat kita hari ini tidak jatuh dalam dosa, tidak jadi berandalan, itu kan karena Tuhan tuh sebenarnya. Jadi waktu orang hidup takut Tuhan, itu merubah segalanya. Orang yang hidup, wah terserah aku menentukan hidupku. Kalau dia berani dengan Tuhan, ya dia akan berani melanggar semuanya. Makanya yang di sini yang mau menikah kita suka kasih tahu, kriteria pertama cari suami takut Tuhan. Bukan cari yang kaya. Kalau kaya, duit bisa habis. Tapi kalau takut Tuhan, berkat bisa datang. Kalau dia hidup benar. Ini kan sesuatu yang kebalikan sekali. Kalau takut Tuhan, hidupmu bahagia ntar. Nggak sakit hati. Nangkep mas ini ya. Yang membuat kita berubah itu karena ada unsur Tuhannya ini loh. Jadi dalam hidup ini kalau kita nggak punya Tuhan, ya susah. Kita mau kerja keras kayak apapun, gaji gede, kalau nggak ada Tuhan, percayalah, pasti habis kok. Pasti. Kalau nggak habis karena orang lain, habis karena kita nggak menikmati. Pilihannya 3 itu.
Kita bisa jadi kaya raya, bergelimang harta, tapi kita kehilangan kesempatan menikmati ya percuma. Dan ini banyak kok. Di luar sana kalau Anda pernah baca sejarah, orang-orang yang bunuh diri itu orang-orang kaya. Yang loncat dari apartemen, lah kalau punya apartemen kan berarti punya duit toh. Mau ngontrak, mau beli terserah, yang penting di apartemen ya berarti mampu lah. Gak ada orang yang lompat dari pinggir rumahnya di pinggir kali, jembatan, di bawah jembatan terus loncat. Ya gak ada. Yang hidupnya di bawah, yang kurang mampu, kurang beruntung, yang susah, mereka semangat hidup, berjuang tinggi. Susah tapi berjuang terus-terusan. Yang bunuh diri, yang di atas. Baca sejarah, yang punya perusahaan kereta api mati, bunuh diri. Pialang Wall Street yang terkenal mati. Siapa yang pernah bawain Kok Teddy kayak dia pernah, ya, yang pernah kasih itu kan panjang banget. Mantan presiden bunuh diri, perdana menteri bunuh diri. Orang yang kaya-kaya secara hebat bunuh diri. Artis-artis terkenal yang sangat kaya raya ya bunuh diri. Kekayaan tidak memberikan kebahagiaan kok, memudahkan iya. Tapi tidak menjamin. Makanya kita perlu Tuhan, dan Tuhan hanya bisa didapat ya di sini. Nggak ada lain pilihannya. Dan kita salah satunya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk memulihkan orang lain. Makanya kita perlu buka jalan. Nah, masalah orangnya mau atau tidak itu sudah di luar kendali kita. Nangkep ya sampai sini ya. Dan kita tidak perlu, Anda tidak perlu membuktikan apapun kok. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, nggak perlu. Biarkan mereka datang, mereka lihat. Minggu lalu kita belajar, Yesus itu beneran Tuhan nggak sih? Bener. Kenapa? Ini salah satunya. Karena dia tidak perlu dijelaskan. Dia hanya perlu dirasakan. Orang tidak dipulih, saya percaya orang dipulihkan itu bukan karena khotbah indah. Tapi karena mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan. Jadi harus ketemu dulu. Dan diketemukan ini lewat kita, Anda dan saya. Di dalam hidup ini Tuhan pertemukan saya, punya orang kenal di sini, kenal di sana, punya teman di sini, punya teman di sana. Itu bukan sebuah kebetulan. Saya percaya dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi karena izin Tuhan. Anda ketemu si A, si B, si C, punya konteks si A, si B, si D. Itu karena Tuhan punya maksud. Saya nggak minta Anda bilang, oh Yesus baik, nggak perlu. Kalau kau lihat temanmu, orang yang kau kasih, mereka butuh pertolongan, ajakkan doa. Biar mereka kenal Tuhan, biar mereka rasakan Tuhan. Nggak usah dijelasin. Yesus panggil Petrus juga tidak lewat khotbah indah. Nggak diajak, ayo pergi ke sinagog, enggak. Tahu ceritanya dia ketemu Petrus, masih ingat? Apa? Lagi kerja, dia tidak punya ikan. Dia nelayan nggak nangkap ikan, tapi butuh duit untuk dijual, butuh ikan, butuh makanan, tapi nggak ada. Dia punya kebutuhan, dan ini yang Yesus buat. Yesus bilang, ayo kita pergi, kita tangkap ikan. Yesus menjawab kebutuhan. Begitu dikasih ikan, nggak ada khotbah loh ya, nggak ada ayat, nggak ada apa-apa, nggak ada altar call. Lalu Petrus Alkitab menulis, si Petrus tersimpu di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Kebutuhannya dipenuhi, dia ketemu Tuhan, sesuatu terjadi. Dan itu yang kita perlu kerjakan. Nah, waktu kita ajak orang ketemu Tuhan, ini yang kita perlu pahami ya. Waktu dia ketemu Tuhan, sisanya bagian Tuhan. Nangkep ya? Bukan kita yang perlu jelaskan tentang Tuhan, biar dia ketemu pribadi Tuhan. Nathanael nanya, mungkinkah sesuatu yang beda datang dari Nazaret? Wis, datanglah dulu. Coba baca ayatnya, ayat 47. Ayat 47 sampai ayat 49. Kata Filipus padanya, marilah dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berhenti dulu, sampai dulu. Lihat ya, Filipus ngomong, dia nggak jelasin tentang Yesus, dia tidak argumentasi tentang Yesus, dia tidak bela Yesus, nggak ada khotbah, nggak ada apa-apa, dia cuma bilang, wis lihat sini sendiri. Diajak, lalu dia datang, ketemu, si Nathanael pergi ketemu Yesus. Lanjut ayat 48. Lalu kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Next. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini satu ayat, 3 ayat ini dijadiin satu, bisa nggak? Satu slide, supaya kelihatan nanti. Nah, sambil nunggu itu, perhatikan baik-baik ya.
Waktu Nathanael pertama kali ketemu Yesus, karena belum pernah ketemu mereka. Waktu pertama kali ketemu Yesus, Yesus ngomong, dia kasih sebuah value, sebuah pujian. Dia ngomong begini, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu Nathanael nanya, tahu dari mana kau? Emang pernah ketemu? Nggak pernah. Tahu dari mana terusan? Lalu Yesus kasih sebuah kata-kata. Dia bilang begini, sebelum Nathanael panggil kamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, stop di sini dulu. Saya pengen ajak kita semua untuk kalau baca Alkitab, jangan dibaca terus kelar sampai habis. Dipahami. Perhatikan ini. Apa yang terjadi di bawah pohon ara? Si Nathanael sebenarnya ngapain di bawah pohon ara? Sampai Yesus harus memberikan penekanan. Aku lihat engkau di bawah pohon ara. Kenapa dia nggak bilang, aku lihat kau tadi kencing di pinggir jalan. Aku lihat kamu lagi belanja di sono. Aku lihat kamu makan. Ada banyak yang lain yang bisa diceritain. Tapi Yesus memilih satu kejadian tertentu, satu posisi tertentu. Aku lihat kau di bawah pohon ara. Dan waktu Yesus ngomong aku lihat engkau di bawah pohon ara, Nathanael kaget. Dia bilang, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kenapa? Berarti si Nathanael memang pernah ada di bawah pohon ara dan tidak ada yang tahu bahwa dia ada di situ. Si kaget kok dia. Kok tahu? Nangkep nggak sampai sini? Pelan-pelan dulu ya. Jadi jangan bingung, jangan tercampur-campur. Yesus menaruh penekanan penting. Ada satu kejadian di bawah pohon ara yang tidak ada orang lain tahu. Yang waktu Yesus ngomong itu, Nathanael langsung menyerah. Yes, kau anak Allah. Loh, kalau Yesus menyembuhkan mata orang buta di depan mata Nathanael, terus dia bilang, kau anak Allah, itu masih masuk akal. Ngerti nggak maksudnya? Hidupkan orang mati, hebat anak Allah. Loh, itu sama seperti aku bilang begini, Naya, aku lihat kamu di bakmi asoy. Kalau itu sesuatu yang biasa, kan kamu bilang, kok nggak mampir? Tapi kalau kamu sedang ada satu tempat rahasiamu, yang tidak ada orang lain tahu, hanya kamu yang tahu, entah apa yang kau lakukan di situ. Terus saya bilang, kamu ada di tempat ini. Baru respon ini masuk akal kan? Kok tahu, hebat bener. Ini pendeta sakti nih, jangan-jangan. Karena sesuatu yang tersembunyi. Nangkep gak sampai sini? Nah, pertanyaannya adalah, ngapain sebenarnya Nathanael ini di bawah pohon ara? Gak ada yang tahu. Ini kutik-kutik juga gak ketemu. Memang tidak dijelaskan di Alkitab. Tapi kita perlu sadar, Alkitab kita itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang, kalau bahasa orang Kristen, Tuhan yang profetik, yang simbolik. Tubuh dan darah. Kan bukan dagingnya dicuil. Bukan darahnya. Kita ini bukan vampir terus minum darah-darah orang. Tidak. Itu kan simbolik. Roh Kudus gambarnya, figurnya apa? Burung merpati. Kenapa bukan burung merak? Kenapa burung gagak merpati? Karena sifat yang dicari ada di burung itu. Tuhan kita simbolik, termasuk pohon ara. Tahukah Anda bahwa pohon ara itu adalah satu dari 3 pohon yang disebut dalam perjanjian lama Kejadian? Yang dijajarkan, pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon ara. Hebat loh. Pohon yang sama, yang waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, di mana dia sembunyi? Di bawah pohon ara. Dia bikin celana dalam dari mana? Daun pohon ara. Lah daunnya di sini, masa dia sembunyi di pohon lain? Kan nggak mungkin. Ya pasti sembunyi di pohon itu dong. Pohon ara itu tempat persembunyian. Dan kita mengenal pohon ara itu sebagai tempat berteduh. Jadi pohonnya gede, rindang. Orang kepanasan itu berteduh di bawah pohon situ. Tempat perteduhan. Tapi bukan cuma itu. Ada satu yang sangat terkenal. Pohon ara itu punya nama lain. Pohon munafik namanya. Pohon ara ini. Kenapa namanya pohon munafik? Karena buahnya itu bentuknya kayak daun. Dan warnanya sama-sama hijau. Dia hanya berubah warna jadi kuning kalau sudah hampir mateng. Jadi sebelum mateng,
bentuknya kayak daun, warnanya hijau. Jadi orang nggak bisa lihat ini ada buahnya apa nggak tahu. Makanya kalau Anda baca Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, Yesus ngomong begini. Yesus pengen makan pohon ara, dia lihat, dia mendekati pohon itu, dia periksa. Kenapa harus didekati? Kenapa harus diperiksa? Karena kalau dari jauh nggak kelihatan. Makanya dibilang pohon munafik. Semua kayak daun. Dilihat dikit-dikit. Oh ini ada buah. Ada yang daunnya rada tebel. Ini buahnya. Cuman warnanya sama, bentuknya sama. Tapi Yesus dalam kasus pohon ara, dia lihat. Nggak ada, semua daun. Nah, tapi paling nggak kita mengerti. Ada sebuah gambaran tentang pohon ara. Pohon ara itu bukan tempat kumpul-kumpul orang pesta pora barbekyuan, bukan. Pohon ara itu tempat orang yang sedang berteduh, bersembunyi di situ. Nah, dari sekian banyak sejarah di Alkitab, pohon ara itu jadi tempat persembunyian orang, tempat pelarian dari dosa dan segala macam. Apakah Nathanael di sana berbuat sesuatu yang sama? Nggak tahu. Apakah dia sedang sembunyi dan menyembunyikan dosanya di situ? Nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, Nathanael sedang menyembunyikan sesuatu yang besar yang tidak ada orang lain yang tahu sampai Yesus ngomong, aku lihat engkau di bawah pohon ara. Dan dia pasti, dia yakin, gak mungkin ada yang tahu. Begitu ketahuan langsung dia bilang, kau anak Allah. Kau harus jadi orang Israel, wis. Tidak didebat lagi sudah. Bisa nangkap sampai sini ya. Nathanael melihat kealahan Yesus itu karena kemahatauan Tuhan. Jadi kalau Anda ketemu seseorang yang tahu hidupmu, kan kita serem ya mesti ya. Wah, dia tahu dosaku, dia tahu pelanggaranku. Itu menyeramkan sekali loh. Kalau kita pernah berbuat salah, kita pernah buat dosa, kita pernah buat kejahatan, terus ada orang yang tahu. Wah, itu hidup mati kita di tangan dia kayaknya. Kalau dia bocorkan, wis, buyarlah kita. Dan kita berusaha dalam hidup ini, kita berusaha menutupi dosa kita. Kita menutupi pelanggaran kita begitu rupa. Di depan orang kita bisa tampil baik, shalom, baik, senyum. Di belakang gak ada yang tahu. Tapi di hadapan Tuhan, tidak seorang pun yang punya privasi. Semuanya dilihat dan terbuka. Kita dikenal. Tuhan tahu setiap pohon aranya kita masing-masing. Kebusukan kita, kejelekan kita Tuhan tahu. Jadi jangan terlalu cepat judge orang. Oh, orang yang ketahuan bersalah berdosa kita hina. Wah, dia masuk neraka, dia orang jahat. Ya bedanya kan cuma satu, dia kebongkar kita belum. Sebenarnya loh. Kalau ngomong masuk neraka, rasanya kita ini juga dalam antrian. Pendeta apa masuk nggak bisa antri neraka? Justru antri neraka rasanya kebanyakan pendeta kayaknya. Pendeta ki pinter ngomong, melakukannya lain urusan. Saya bukan anti pendeta, aku juga pendeta kok. Dan makanya aku sadar sekali, aku ngerti sekali. Apa yang kita kerjakan, apa yang pendeta lakukan, saya tahu kok. Trik-intrik mereka juga aku ngerti. Jadi tidak peduli jabatannya, kita semua kalau dibongkar, beneran dibongkar Tuhan, rasanya tidak satu pun dari kita yang selamat hari ini. Nangis semua kita. Cuman kan anugerah hari ini. Sama kayak Nathanael. Tuhan gak ngomong, oh kau berbuat ini di pohon ara. Dia cuma bilang, pohon aranya doang. Makanya Nathanael langsung, hush. Ampun. Nangkep ya sampai sini ya. Ini sesuatu yang kita perlu pahami baik-baik. Dan ayat 47 dia ngomong begini. Di tengah Yesus tahu perbuatan Nathanael yang tersembunyi, tapi Tuhan memberikan nilai. Ayat 47 dia bilang begini. Lihatlah, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Loh kenapa? Padahal sudah jelas-jelas Yesus tahu sesuatu yang tersembunyi apa yang dilakukan di bawah pohon ara yang membuat Nathanael sampai tidak berkutik. Tapi dia tetap ngomong ini Israel sejati. Artinya begini, Tuhan itu tahu kok kita bohong dan semua kita pembohong. Gak ada satupun dari kita yang gak pernah bohong. Pasti kita semua bohong. Pernah pasti. Kita berbohong, kita berdosa, kita melanggar, kita melakukan hal-hal yang salah, keputusan yang salah,
banyak pelanggaran kita. Tapi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah Tuhan tahu kenyataan itu, tetap dia bilang, kau seorang Israel sejati. Pengampunan itu dikasih sebelum kita minta. Pemulihan itu disiapkan sebelum kita minta. Makanya kita perlu sadar untuk memulihkan hidup. Kalau kita masih tetap ngurusi privasi, me time, rusak kita. Kalau hidupmu sedang berantakan, dan kalau kita memang mau memulihkan hidup ya, kalau hidupmu berantakan, cari Tuhan. Ingat kisahnya Daud. Daud itu waktu anaknya sakit, mengurung diri. Me time, sakit soalnya. Begitu mati, dia mandi, dia berurap, makan, minum, pergi ke rumah Tuhan. Loh, lebih berat mati apa lebih berat sakit sebenarnya? Mati dong. Harusnya makan, minum waktu sakit. Ke rumah Tuhan waktu sakit. Kalau mati, lah me time. Kalau orang zaman sekarang kan begitu. Salah loh cara kita ini. Kebalik. Di dalam kehancuran kita, dalam kerusakan kita, pergilah ke rumah Tuhan. Cari Tuhan. Bukan ke GBK. Bukan lari, keliling lapangan sampai teler. Bukan cari pelarian dugem ke diskotik-diskotik putar-putar di Jakarta. Bukan loh. Tuhan yang dicari. Tuhan tahu semuanya. Karena Tuhan tahu semuanya, mudah bagi dia untuk memulihkan kita. Nangkep ya? Dan ini enaknya dengan Tuhan. Karena dia tahu segalanya, kita nggak usah cerita. Karena dia tahu. Kemarin saya dikasih tahu, ada orang ngomong begini. Om, saya maksudnya yang dipanggil Om. Padahal saya tidak setua itu sebenarnya. Om, kalau nanti olahraga, terus cedera Om, ini alamat tukang pijet. Saya tanya, emang ngapain gua ke situ? Kan tukang pijet di Kelapa Gading banyak ya. Kenapa kau ke sini? Lalu dia bilang satu kata-kata begini. Ini orang tahu banget Om. Tinggal ngomong sakitnya apa, olahraganya apa, tahu langsung. Perhatikan kata tahu. Saya tanya dong, kalau saya bulu tangkis, terus tiba-tiba di sini kecetit, sakit nih di punggung. Lalu ini karena lagi dihubungin sama orangnya, si tukang pijit ini lagi ngobrol. Ditanya, ini main bulu tangkis, ininya sakit. Oh, itu skapulanya begini. Harus dibeginiin. Terus saya bilang, oke. Nanti kalau aku sakit aku ke situ. Karena dia tahu, jadi kita nggak usah repot. Nangkep nggak? Mudah untuk memulihkan keadaan kita, menyembuhkan cederanya kalau tahu. Yang susah ini kan kalau dia nggak tahu, terus dia nanya kita, ngapain tadi? Tadi bulu tangkis. Terus kok bisa luka, kok bisa cedera? Lah, ya itu justru saya juga bingung kenapa, makanya saya kesini. Kan begitu toh? Nanti tukang pijat tanya, terus mau diapain? Lah, ya situ saya juga mau nanya, diapain sekarang? Saya sudah ke tempat lain dipijat nggak sembuh-sembuh. Lah kalau tukang pijat begitu, alamat nggak sembuh kita. Alamat tambah parah, iya. Karena dia nggak tahu. Jadi keyword kita adalah tahu. Karena Yesus tahu, hidup kita lebih baik. Coba lompat dulu bentar ayat di bawahnya, 50-51. Ini untuk memastikan dan membuktikan bahwa Yesus tahu hal tersembunyi yang dilakukan Natanael di bawah pohon ara. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata padamu, aku lihat engkau di bawah pohon ara, maka kau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Perhatikan ya, Yesus ngomong, karena aku bilang aku lihat kau di pohon ara, kau percaya. Kata-kata lihat di bawah pohon ara itu dibandingkan, disamakan dengan kau akan lihat langit terbuka dan malaikat Tuhan turun naik. Loh, betapa hebatnya kejadian pohon ara ini. Nangkep ya? Saya pengen Anda nangkep sense of urgency-nya, of importance-nya dari kejadian pohon ara ini yang tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Yesus dan Natanael. Begitu hebatnya loh. Jadi hari ini kalau kita mau pulihkan hidup kita, jangan me time.
Kalau me time, kitanya me. Di samping, kita tidak pernah sebenarnya tidak pernah alone. Di samping kita pilihnya cuma satu, cuma dua. Antara kita me, Tuhan atau setan. Kalau kita me, Tuhan itu kan gayanya community. Nah kalau kita me berarti yang siapa yang satunya? Setan. Ntar. Makanya orang kalau pacaran suka nih sendirian. Makin gelap, makin bagus. Makin sepi, Jadi kalau mau pacaran kudus bagaimana? Rame-rame. Lah iya dong. Ada loh ini lucu loh. Banyak orang pacaran tanya begini, gimana caranya kita kudus? Loh gampang. Jangan di rumah. Pergilah kalau mau pergi rame-rame. Kalau nggak bisa rame-rame, pergilah sama papa mamanya pacarmu. Aman banget. Nggak mungkin kau berani berbuat nyeleneh. Setan di sampingmu pun kau kibat. Nggak bisa. Betul kan? Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, dan ini lucunya orang Kristen. Ada yang curhat ngomong begini. Pak, saya ini lagi berdua, tiba-tiba setan datang. Saya tengking, nggak bisa. Jatuh. Dodol. Sudah tahu sendirian, itu tempatnya setan toh. Ya memang di situ. Terus kita mau sosok rohani, dalam nama Yesus. Apa yang kamu tengking? Kau tempatkan dirimu di situ. Hidup kudus itu gampang, pacaran kudus itu gampang. Jangan berdua, selesai wis. Kalau kita naik mobil berdua gimana? Naik bus. Aman. Loh, tapi kan balik lagi, tujuanmu apa? Kalau mau kudus, emang kenapa kalau naik bus? Gak apa-apa tuh. Yang penting tujuanmu tercapai, ya kan? Kita mau kerja. Oh, aku punya kerjaan di Sudirman. Terus kenapa kalau naik bus? Gak apa-apa, jangan kan naik bus. Kita naik ojek, kita mau jalan kaki, kita mau naik baju, terserah mau naik apa. Yang penting nyampe sana dapat duit, kan begitu. Goalnya yang penting. Hidup ini gampang sebenarnya. Tapi begitu kita mengutamakan privacy, ingat ya, privacy bukan cara Tuhan. Begitu kita mengataskan privacy, mengutamakan privacy, itu kita membuang Tuhan. Disitulah kejatuhan kita terjadi. Dosa selalu terjadi di tempat tersembunyi. Mesti. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah dikenal Tuhan, kita sadar konsep ini, baru kita nanti akan paham. Perhatikan ayat 51. Dia ngomong begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik. Ini hebat sekali loh. Kau akan lihat. Coba bayangkan ya. Keluar dari bunga emas. Lihat langit. Ada tangga. Terus ada yang naik turun. Itu serem sekali. Ini aku suka sama anak ini. Dia pendengar setia kayaknya. Kalau sampai kelihatan ada orang naik turun di langit, itu serem banget. Hidupmu kudus langsung, percayalah. Kalau sampai begitu, ya kan? Kalau sampai kita bisa lihat penglihatan Tuhan, ada malaikat turun naik, apa kita masih bingung tagihan? Rasanya enggak wis. Kita itu bingung tagihan, aduh besok uang sekolah bayar pakai apa? Kenapa? Karena di tengah kebingungan kita me time di kamar. Aduh, bagaimana ini? Besok bayar pakai apa? Duit nggak punya. Aduh, mati aku. Tambah mumet. Kenapa? Kita nggak lihat Tuhan. Kita lihat diri kita lihat masalah. Lah, terus pemulihan kita bagaimana? Orang cari kita, orang datang ke kita ketemu Tuhan. Tuhan tahu kita, Tuhan bisa pulihkan. Dan Tuhan itu sumber pemulihan. Coba baca bentar Kejadian. Supaya ngerti baik-baik. Betapa indahnya, kalau kita tahu ya, kita pahami alur Alkitab itu hebat sekali. Dari Kejadian, dari kitab yang mana-mana, loncat-loncat kemana-mana juga sama semua ntar. Kejadian 28 ayat 11. Ini kisahnya tentang Yakub. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saya jelaskan dulu kisahnya Yakub. Yakub itu habis menipu Esau. Tahu ceritanya ya? Dia curi berkat kesulungan itu dengan tipu daya. Bukan asli dikasih loh.
dengan tipu daya, dengan pangkok kacang merah, dia pakai baju berbulu. Ini sekolah minggunya Erin kayaknya ya, minggu lalu ya. Si Yakub dengan jaket berbulu, begitu cerita, berpura-pura jadi Esau. Dengan tipuan dia merampas berkat kesulungan sampai akhirnya didapat. Begitu dia dapat, ketahuan Esau mau dibunuh, dia terpaksa lari. Nah, inilah ceritanya. Dia lari ke satu tempat, bermalam di situ karena materi terbenam, ia mengambil sebuah batu. Perhatikan ya, di tempat itu dipakai sebagai alas kepala. Yakub itu anak orang kaya, yang berkatnya Ishak itu diperebutkan Esau begitu rupa. Nah, kalau orang miskin kan berkatnya dikit, hartanya dikit, nggak bakal berantem sampai mau dibunuh toh. Anak orang kaya, dia terpaksa kabur karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, pelanggarannya sendiri, sampai tidur pakai batu. Wih, kasihan banget ini. Dan di situ tidak ada tanda-tanda Tuhan. Yes, gimana Yakub mau si Yakub mau berharap ada Tuhan, orang dia di situ karena dosa, dia nipu, dia bohong. Namanya Yakub itu artinya kan penipu. Dia terdampar sendiri di tempat yang nggak jelas, nggak tahu siapa, nggak tahu di mana. Tapi toh Tuhan itu hebat. Coba satu ayat di bawahnya, ayat 12. Maka bermimpilah ia, Yakub ini, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Sama nggak dengan yang Yohanes? Sama. Yesus itu menggambarkan dirinya sebagai tangga menghubung antara surga dan bumi. Yang kalau Anda ketemu tangga itu, hidup kita berubah selamanya. Kalau Anda bisa ketemu satu cara untuk mencapai surga, tempat di mana semua berkat itu ada, kita nggak pusing dengan hidup ini. Kalau kita nggak usah ngomong yang itu deh. Kalau kita lihat ada langit terbuka, ada malaikat Tuhan turun naik, kita nggak pusing dengan semua masalah kita. Kita yakin pasti masalah kita kelar. Lu Tuhannya nyata soalnya. Yang jadi masalah kan selama ini karena kita orang Kristen memang, percaya Yesus memang, tapi iman kita tidak hidup kadang-kadang. Iman kita cuma status orang Kristen sih. Hamba Tuhan sih. Pengerja sih. Ke gereja, doa, iya. Tapi begitu kena masalah, kemarin waktu ada salah satu jemaat kita menikah, saya pesan sama mereka begini. Nanti kalau punya anak, ajarin dia kenal Tuhan. Caranya bukan dikasih Alkitab bergambar, bukan. Bukan diceritain tentang Nuh mengumpulkan binatang-binatang, bukan. Caranya satu. Waktu kamu punya masalah, tunjukkan, ajarin dia caranya berdoa. Lagi punya masalah, caranya berlutut di hadapan Tuhan itu gimana? Tuhan tolong Tuhan. Bukan marah. Bukan, wah mati aku hidup ini begini. Kenapa? Kurang ajar dia. Bukan. Bukan maki-maki orang, marah-marah orang. Tapi berdoa. Di tengah beban berat. Karena nanti semua orang pasti akan mengalami hidup ini. Semua pasti akan mengalami, tinggal tunggu giliran. Kalau kau bilang hidupku hari ini kelimpahan enak. Ya nanti. Tinggal tunggu waktu sebenarnya. Semua orang akan pasti mengalami masa ujian. Waktu masa ujian datang, ajarkanlah anakmu untuk berdoa. Cari Tuhan, Tuhan tolong. Bukan ajarkan dia meluapkan amarahnya. Semua orang bisa marah, binatang juga bisa marah kok, gampang marah itu. Jerit-jerit itu gampang, maki-maki orang itu gampang, semua orang bisa. Tapi tidak semua orang bisa berdoa di tengah beban hidup, di tengah pergumulan. No. Dan itu menurut saya sih, itu sebuah kualitas yang hebat. Ajarin. Dan kita bangun hidup. Kalau kita benar-benar lihat Tuhan, itu nggak akan susah. Kalau ada yang lagi kesini di sini dengan masalah keuangan, percayalah,
Burung di luar aja nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, hidup kok. Iso nyanyi lagi. Kita kenapa kok enggak? Kita kenapa? Masih dipiara, masih makan, masih hidup, cuma memang rada susah. Jangankan nyanyi, nyembah Tuhan udah nggak bisa. Bersyukur nggak bisa. Muka surem terus. Lucu kita kadang-kadang. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai tangga tempat penghubung surga dan bumi. Kalau kita ketemu Tuhan, nggak ada yang mustahil, sudah. Yohanes bentar. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia ngomong lagi. Dia sudah menggambarkan dirinya sebagai tangga penghubung surga bumi, dan dia ngomong, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau tidak ada Tuhan, ya nggak mungkin kita akan bisa pulih hidup ini. Ada kata-kata yang kita perlu hati-hati dalam hidup. Ada quote-quote tertentu dalam hidup ini yang kita perlu hati-hati. Ada orang suka ngomong begini, di bumi susah nggak apa-apa, yang penting mati masuk surga. Itu bukan panggilan Tuhan dan bukan tujuan Kristus. Dia ngomong, aku datang untuk memberi hidup yang kelimpahan. Bukan hidup susah nggak apa-apa, yang penting mati masuk surga. Enggak. Hidupmu di bumi kelimpahan, matimu masuk surga. Itu yang benar dong. Kita harus mengikuti aliran joger. Muda, kaya raya, foya-foya, apa? Mati masuk surga. Itu Alkitabiah loh. Tapi kan bukan cuma masalah foya-foya ini doang. Caranya ada Tuhan. Terus gimana spesifiknya? Datang minggu depan, itu urusannya Ko Teddy nanti. Kalau aku lagi lanjut, nggak kelar, kita nggak pulang nanti. Jadi saya hanya sampai di sini. Jadi hari ini kalau ada temen yang kau kasihi, mereka butuh bantuan, nggak usah repot diajak ke gereja, nggak usah repot diajari Alkitab, suruh ikut pendalaman firman. Ajaan doa, biar dia lihat dia ketemu Tuhan. Tuhan tidak perlu dijelaskan, Tuhan membuktikan dirinya kok. Kemarin kita sudah belajar kan minggu lalu, Tuhan membuktikan dirinya sendiri. Jadi kita cuma jadi saluran kok. Dan kita nggak usah repot. Nanti kalau ditanya begini begitu, kalau dia tanya aneh-aneh suruh doa, biar Tuhan sendiri yang jelaskan, gampang. Kalau kita yang punya masalah, ya datanglah pada Tuhan. Dia tahu semua yang tersembunyi kok. Bentar, di foto. Karena semua orang foto aku kemarin nggak karuan semua. Kalau kita punya masalah, Tuhan tahu kita kok. Semua pohon arah kita dia tahu. Jadi hari ini tinggal berserah, Tuhan buka. Tuhan jalannya. Surga dan bumi ya di situ. How to-nya minggu depan. Deng jeng jeng. Kita bagi bersama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya ada maksud Tuhan. Kalau kami boleh hadir hari ini, tepat hari ini untuk dengar firman ini. Biar Tuhan beri kami hati yang lemah lembut, hati yang seperti tanah subur, untuk kami belajar mendengar firman, menghidupi firman. Biar hari kami jadi orang yang rela untuk dipakai Tuhan, jadi alat untuk membawa orang kepada Kristus, supaya mereka boleh terima pemulihan dalam hidup ini. Biar kau beri kami hati untuk mengenalkan Tuhan, membawa Kristus kepada mereka. Dan biar Tuhan membuktikan dirinya. Dan mungkin di antara kita ada hari ini yang sedang memang butuh pemulihan dan pertolongan. Datang dengan Tuhan. Tuhan tahu kok semua yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita sudah tidak perlu lagi berpura-pura, kita tidak perlu lagi menutupi apapun. Tuhan tahu semua pohon arah kita. Kita hanya perlu berserah, karena dialah pribadi itu sumber keselamatan kita, sumber pemulihan kita. Kalau kita ketemu Tuhan, semua berubah dalam hidup ini. Kalau kita ketemu Tuhan, kita punya jalan keluar. Kalau kita ketemu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, semuanya ada. Hari ini Tuhan kami percaya, biar Roh-Mu bicara buat setiap kami, tegur kami, ajar kami. Biar kami jadi orang yang rendah hati untuk mengaku dan untuk merendahkan di hadapan Tuhan. Kami mau ikut apa yang Tuhan mau bicara buat kami, tegur kami, ajar kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu membuat kami makin hari makin dekat dengan Tuhan.
menyadari keberadaan Tuhan yang ajaib, menyadari kebenaran kealahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan